Halo, selamat datang di channel Guru Sukses dan kembali bersama kami. Pada video ini kami masih akan membahas topik tentang refleksi pembelajaran, tetapi refleksi pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Ya, refleksi pembelajaran oleh siswa sesungguhnya bukan semata-mata untuk kepentingan siswa, tetapi yang jauh lebih penting adalah justru untuk kepentingan guru. Kita ingat bahwa refleksi pembelajaran itu dilakukan dalam kaitannya untuk perbaikan pembelajaran. Karena itu refleksi pembelajaran oleh siswa, meskipun dilakukan oleh siswa, juga dimaksudkan untuk perbaikan pembelajaran. Guru perlu mendapatkan informasi dari hasil refleksi pembelajaran yang dilakukan oleh siswa ini. Refleksi pembelajaran yang dilakukan oleh siswa itu penting karena manfaatnya bagi siswa maupun bagi guru. Bagi siswa, refleksi pembelajaran yang dilakukan oleh siswa ini akan memberikan informasi tentang kelemahan siswa ketika mengikuti pembelajaran. Dari situ, siswa akan belajar, akan bisa memperbaiki diri pada pembelajaran-pembelajaran yang akan datang. Bagi guru akan mendapatkan informasi tentang yang dibutuhkan oleh siswa. Apa yang dibutuhkan oleh siswa agar berhasil dalam pembelajaran. Ini menurut versi siswa, menurut persepsi siswa. Dengan memahami apa yang dibutuhkan oleh siswa ini, maka guru akan bisa berbuat lebih baik untuk perbaikan pembelajaran sehingga siswa lebih berhasil. Siswa dapat lebih mudah untuk belajar dan akhirnya lebih mudah untuk berhasil dalam pembelajaran. Jadi intinya siswa akan mendapatkan pemahaman diri lebih dalam. Guru juga mendapatkan pemahaman diri lebih dalam. Jika siswa pemahaman dirinya itu tentang kekurangannya, tentang kelemahannya ketika mengikuti pembelajaran, sehingga di waktu yang akan datang bisa mengubah tindakannya, bisa memperbaiki diri. Guru dengan memahami tindakannya, bahwa tindakannya itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa atau tidak, sehingga pada pelaksanaan pembelajaran selanjutnya guru dapat membuat perbaikan demi perbaikan. Sebenarnya apa yang bisa diperoleh dari pelaksanaan refleksi pembelajaran oleh siswa ini? Tentu saja informasi tentang kebutuhan siswa untuk belajar lebih efektif dalam pembelajaran di kelas. Dan informasi ini tentu saja valid menurut persepsi siswa, karena apa yang dipersepsikan oleh guru, apa yang dirasakan oleh guru belum tentu sama dirasakan oleh siswa. Contoh, guru merasa sudah mengajar dengan baik, sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, sudah mengikuti prosedur, tetapi apakah siswa juga merasakan apa yang dirasakan oleh guru? Tidak. Itu sebabnya ketika dilakukan penilaian setelah pembelajaran, banyak siswa yang tidak berhasil. Nah, ini pentingnya refleksi pembelajaran oleh siswa bagi guru. Guru perlu memahami apa yang dirasakan oleh siswa, apa yang dibutuhkan oleh siswa, sehingga guru benar-benar bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswanya, termasuk kebutuhan untuk belajar efektif, untuk belajar secara baik, untuk belajar sehingga berhasil. Nah, setelah informasi diperoleh dari pelaksanaan refleksi pembelajaran oleh siswa ini, maka baru informasi itu bisa dimanfaatkan. Siswa tentu saja untuk bisa memperbaiki diri, memperbaiki perilaku dalam pembelajaran. Sedangkan guru dapat memperbaiki pembelajaran. Pertanyaannya sekarang, hal-hal apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan refleksi pembelajaran oleh siswa ini? Setidaknya ada 5 hal yang perlu mendapatkan pertimbangan guru untuk dalam pelaksanaan refleksi pembelajaran ini. Yang pertama terkait dengan minat siswa. Apakah siswa berminat? Apakah siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru? Yang membuat tertarik itu bisa gaya mengajar guru, bisa materi pelajaran, bahkan bisa hal-hal lain yang terkait dengan pelajaran. Yang kedua, apakah siswa bisa fokus mengikuti pembelajaran di kelas? Jika tidak, maka perlu ditanyakan apa yang menyebabkan siswa tidak fokus dalam pembelajaran. Apakah karena lingkungan kelasnya atau karena hal-hal lain di luar kelas. Yang ketiga, terkait dengan modalitas belajar siswa. Kita paham bahwa setiap siswa itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri terkait dengan gaya belajar. Ada siswa yang dominan pada visual, ada siswa yang dominan pada auditorial, dan ada pula yang dominan pada kinestetik.
Ada juga yang dominan di kedua di antara tiga itu, di kedua modalitas dari ketiga yang disebutkan tadi. Bahkan ada juga yang dominan di ketiga-tiganya. Bagi siswa yang dominan di ketiga modalitas belajar tadi tidak masalah. Yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah justru siswa yang dominan hanya pada satu modalitas belajar, misalnya visual atau auditorial atau kinestetik. Guru perlu mempertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan siswanya dengan merancang pembelajarannya agar bisa diterima oleh gaya visual, oleh gaya auditorial, ataupun oleh gaya kinestetik. Nah, informasi yang didapat dari siswa ketika melakukan refleksi pembelajaran ini sangat penting. Karena itu, materi refleksi pembelajaran yang menyangkut modalitas belajar ini harus mempertimbangkan ketiga modalitas belajar tadi. Yang keempat, tentang berpikir. Apakah dengan pembelajaran itu siswa terangsang untuk berpikir lebih jauh, berpikir lebih dalam tentang materi pelajaran? Apakah pembelajaran bisa membuat siswa berpikir lebih jauh tentang pembelajaran yang diikuti itu, tentang materi pelajarannya terutama? Jika tidak, guru perlu bertanya pada diri sendiri, bagaimana merancang pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berpikir lebih jauh, lebih dalam tentang materi yang dikembangkan. Ini penting karena ketika siswa sudah memiliki rangsangan atau tantangan untuk berpikir lebih jauh tentang materi pelajaran itu, maka siswa akan mencari materi-materi lain yang setopik agar pemahamannya lebih dalam, agar pengetahuannya bertambah. Dan yang kelima, yang terakhir ini, adakah kegembiraan di dalam pembelajaran itu? Apakah siswa merasa senang, merasa gembira ketika mengikuti pembelajaran? Jika jawabannya iya, maka perlu dilanjutkan. Apa yang membuat siswa senang atau gembira dalam pembelajaran tadi? Jika jawabannya tidak, maka perlu ditanyakan juga apa yang membuat siswa bisa senang, bisa bergembira juga dalam pembelajaran. Nah, tentu saja ada hambatannya ketika kita menginginkan siswa memberikan informasi yang valid, yang benar sesuai dengan persepsinya. Ada rasa takut, rasa khawatir, dan sebagainya misalnya. Hambatannya adalah yang pertama, siswa kemungkinannya mengalami kesulitan untuk menganalisis apa-apa saja yang perlu diamati, yang perlu direfleksikan. Yang kedua, siswa kemungkinannya berbuat tidak jujur, menjawab sesuatu agar tidak dicemooh, tidak dicaci oleh temannya, agar tidak dibully oleh temannya. Ketika siswa menjawab sesuatu yang berbeda dengan apa yang terjadi, padahal dirasakan oleh siswa itu sendiri, maka siswa khawatir untuk menyampaikannya. Nah, jika demikian, maka bagaimana caranya agar siswa dapat melaksanakan refleksi pembelajaran dan melakukannya secara jujur? Pertama, tentu saja perlu diberi panduan. Guru bisa membuat pernyataan atau pertanyaan, kemudian diikuti dengan pilihan jawaban, ya atau tidak. Atau pernyataan kemudian diikuti dengan setuju, netral, tidak setuju. Atau sangat setuju, setuju, tidak punya jawaban, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dan agar siswa jujur, maka pengisian ini tidak memerlukan nama. Siswa tidak perlu menuliskan namanya di kuesioner tadi. Hanya dengan cara-cara yang seperti ini, siswa bisa melakukan dengan jujur. Nanti sambil jalan, setelah siswa memahami, menyadari dan memahami pentingnya refleksi ini, dan tidak ada lagi di kelas yang namanya perundungan, bullying, dan sebagainya itu, maka siswa bisa langsung menyampaikan kepada guru, menyampaikan di depan kelas apa yang ia rasakan. Nah, kapan refleksi pembelajaran oleh siswa ini dilakukan? Pertama, tentu saja setelah pembelajaran selesai. Apakah setiap pembelajaran harus dilakukan refleksi pembelajaran? Tidak perlu. Jadi refleksi pembelajaran itu dilakukan untuk satu mata pelajaran mungkin seminggu sekali untuk satu pelajaran, kemudian minggu berikutnya pelajaran yang lain, minggu berikutnya pelajaran yang lain. Nah, hasil dari refleksi ini dipelajari oleh guru, sekalian dipadukan dengan refleksi pembelajaran yang dilakukan oleh guru sendiri untuk diambil tindakan perbaikan pembelajaran pada pembelajaran berikutnya. Setiap pelajaran bisa diulang dengan topik yang berbeda, misalnya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Dan mata pelajarannya pun tidak seluruh mata pelajaran dilakukan refleksi. Refleksi pembelajaran yang dilakukan oleh siswa ini cukup yang mewakili saja, misalnya yang ada penjelasan, guru menerangkan, dan sebagainya itu. Ini refleksi adalah untuk perbaikan pembelajaran. Jadi pengulangannya bisa sebulan sekali untuk 1 mata pelajaran, atau 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali. Ini kebijakan guru.
Yang penting, intinya adalah bahwa guru bisa mendapatkan informasi tentang yang dibutuhkan oleh siswa dalam pembelajaran, sehingga guru bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Harapannya dengan pemberian layanan yang baik ini, siswa bisa belajar secara baik pula dan mendapatkan hasil belajar secara optimal. Kalau tadi saya sebutkan ada minat, fokus, modalitas belajar, berpikir dan gembira itu tadi, tidak langsung kelima-limanya dilakukan refleksi. Mungkin minggu ini saya ingin mencari informasi apa yang dibutuhkan siswa tentang minat belajar atau minat belajar dan fokus belajar. Hanya itu saja konsentrasinya, sehingga pertanyaannya tidak terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak, siswa justru tidak bersemangat. Selain guru juga mengalami kesulitan untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan atau pernyataan dan pilihan-pilihan jawabannya, mengoreksinya juga sulit. Nah, kalau hanya satu atau dua yang difokuskan pada pelaksanaan koreksi pembelajaran oleh siswa hari-hari tertentu, misalnya minggu pertama mata pelajaran apa, fokusnya apa. Minggu kedua, mata pelajaran apa, fokusnya yang lain lagi misalnya. Sehingga tanpa terlalu sering melakukan refleksi pembelajaran, guru mendapatkan informasi yang terbaik, lengkap dari siswa. Dengan cara ini mudah-mudahan kita dapat memberikan layanan yang terbaik kepada siswa. Siswa mampu belajar apa yang seharusnya dipelajari dan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Akhirnya mereka mendapatkan hasil yang terbaik dari pembelajaran yang mereka ikuti karena kecerdasan gurunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton.